Oke, ini udah on. Samuel, apa kabar? Baik, Fuad. Kamu gimana? Baik. Tunggu dulu. Saya terkejut dengan pertanyaan balik itu. Karena tahu nggak, itu kan gaya gaya basa-basinya orang Barat. Bener, Ya nggak? aku Ya udah nggak? Ya kebiasa. nggak? Bener, bener. Refleks. Iya, bener. Gak salah, gak salah. Iya. Aku belakangan mulai menyesuaikan itu. Ya kan? Kalau kalau di Indonesia, kalau ditanya gitu, apa kabar? Oh baik, alhamdulillah. Gitu. Habis itu nunggu paling kan. Nah kalau di Barat, hampir semua undangan gitu kan. I'm Iya, fine. How are you gitu. Saya iya, sering terkejut bener. itu awal-awalnya gitu. Iya, iya, bener, bener. Kamu gak salah. Iya, sebenarnya kalau saya punya audiens orang barat, mungkin saya udah prepare dengan jawaban yang mau saya sediakan kalau ditanya balik. Ini karena kita sama-sama orang Indonesia kan gitu. Iya, iya. Oke, oke, jadi saya ngundang Samuel untuk ngobrol di sini ini karena memang channel saya pada akhirnya banyak berbicara tentang filsafat juga, Mhm. selain berbicara tentang kultur di Indonesia dan terutama tentang bagaimana seorang Indonesia bisa kuliah di Amerika. Jadi sebelumnya saya mau tanya tentang backgroundnya Samuel ini seperti apa dan sekarang sedang ngapain. Oke, pertama-tama thank you juga buat Fuad yang udah ngundang aku untuk ikut apa namanya ya ngobrol-ngobrol lah di kanal ini. Hmm. Suatu kesenangan juga ya buatku untuk bisa ikut serta. Jadi iya, namaku Samuel. Aku sedang studi lanjut S2 di University of Oklahoma. Itu di Norman, di Oklahoma. Mungkin kalian nggak pernah dengar tempatnya, tapi kalau kalian nonton NBA mungkin tahu OKC Thunders ya. Oke sih, Nah, ya tahu itulah. banget. Ya, itulah. Jadi di selatannya OKC itu ada kampus namanya University of Oklahoma. Dari sana aku doing philosophy ya. Jadi aku majornya di philosophy. Dan aku sendiri sudah dari S1 ya, S1 aku filsafat di UI, juga sempat S2 juga di UI. Jadi aku udah mendalami filsafat selama secara formal 10 tahun belakangan lah. Ya, itu sih buat. Oke, saya akan nanya filsafat nanti sedikit. Setelah ini ada beberapa pertanyaan trivial yang mau saya tanya. Yang pertama ini kan sekarang lagi DST ya, Daylight Savings Time ya, di sana gitu. Iya, bener. Maksudnya Daylight Savings Time itu apa sih? Cara berjalannya gimana sih dan kenapa dia beda dengan kita di Indonesia? Eh, jadi sebenarnya agak lucu juga ya. Ini kayak perubahan dari apa namanya waktu sebelumnya ke daylight saving time tuh tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak dari jam 1 satu Mm-mm. malam tuh jadi jam 1 lagi gitu. Itu lupa bulan apa, bulan Oktober. Tapi kayaknya itu aku nggak tahu sih, aku nggak cari tahu banyak. Cuma itu tuh ini ya untuk menyesuaikan ini juga ya, menyesuaikan lama matahari gitu ya, menyesuaikan lama matahari. Jadi kasarnya waktunya itu dimundurin 1 jam ya, dimundurin 1 jam. Nah, em, supaya waktu terbit mataharinya itu nggak terlalu siang. Waktu ininya apa? Keselarasan antara apa? Terbit matahari dan Matahari yang jam, beneran ya, sama benar jam yang sama kita biasa jamnya. bangun gitu Benar. ya. Karena kalau nggak diubah nanti matahari baru terbit jam 8 itu kan agak telat ya. Jadi aku rasa sih begitu ya. Jadi menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari kita aja. Kayaknya itu sesuatu yang Gitu. sering disebut kalau kita konsumsi media barat kan. Saya sering dengar itu apa daylight savings time, daylight savings time. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Dan kita yang orang tengah ini kan ekuatornya kan nggak relate ya sama yang gitu-gitu. Saya Iya, kira itu benar, ada benar. kaitannya dengan ekonomi gitu, perubahan ekonomi misalnya karena di sana musim dingin gitu kan, maka kita dikurangi waktu kerjanya. Rupanya hanya pemindahan jam untuk menyesuaikan. Misalnya kayak gini ya, kita kan biasa tuh jam 6 Eh, itu terbit gitu kan. Itu untuk seperti menyesuaikan mhm. begitu ya. Jadi supaya Iya, karena tapi ya biological itu clock kita. mungkin termasuk ya termasuk juga ya, termasuk juga kayak Singapura itu kan sebenarnya WIB ya, tapi waktunya Iya, waktu Wita sana kan. Ya mungkin aku iya. nggak terlalu dalamin sih, karena kayak yang penting nambah tidur 1 jam aja sih kalau buatku. Dan itu nggak ada Karena masalah waktu ya agak bagi. lebih lama. Oh iya, karena musim Waktu dingin kan agak ya. lebih lama. Mhm. Iya, jadi lebih lebih enak sih, lebih enak. Oke, sebelum ke pertanyaan filsafat lagi, ada pertanyaan kedua. Saya mau nanya ini, gimana election di sana? Kan ini lagi pasca pemilihan ini kan. Soalnya gini, Ya, kok media yang saya konsumsi di Indonesia, video-video YouTube itu,
terutama di kanal-kanal ateisme itu sibuk bilang, wah ini masalah ini Republikan menang gitu. Habis itu di kanal gaming Mhm. senang gitu, wah berarti tidak ada lagi game-game yang bersifat woke dan lain sebagainya. Nah, orang Amerika Aha, sendiri yang di aha. sana kayak mana menanggapi hasil election? Em, Mungkin kasih gambaran konteksku dulu ya. Oklahoma itu red state ya. Jadi itu Hmm, benar-benar Oklahoma itu nggak ada satupun nggak ada satupun county atau kelurahan lah ya, mm-mm, kelurahan yang warna biru. Jadi itu literally warna merah semua gitu. Nah jadi mungkin kan ini loh. Jadi waktu aku mau ke US buat itu teman-teman tuh kayak meringatin, awas tuh di Oklahoma Republikan merah semua, kamu kena rasis segala macam. Tapi 180 derajat berbalik daripada apa yang teman-temanku sampaikan. Di sini orang-orang sangat ramah, mereka sangat helpful, bahkan sama pendatang kayak kami-kami ya. Jadi pertama-tama mungkin kita agak buruk ya untuk saling mendemonisasi satu sama lain gitu loh. mm, Kayak itu kan karikatural sekali ya, kayak mm-mm, orang Republikan itu redneck gitu ya, mm-mm. rasis, orang biru begini begitu segala macam. Jadi apa yang digambarkan di sosial media itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, Tidak terlalu nggak akurat. bukan living experience, bukan Ah, bukan living experience yang sebenarnya. Kayak aku enjoy banget sih di Norman compared to Jakarta. Di sini orang-orang jauh lebih ramah jauh lebih ramah. Kita lari bisa tiba-tiba hai gitu, atau kita lagi perlu sesuatu mereka tolongin. Dan terkait election di sini nggak ada masalah sama sekali sih, kayak waktu berlalu seperti hari-hari biasanya. Tapi mungkin di sosmed orang-orang ribut ya. Kayak teman-temanku juga yang di sini kayak ada yang, aduh Donald Trump terpilih segala macam. Cuma thankfully di sini berjalan dengan baik sih, nggak ada masalah. jadi kalau Iya. saya ya, teman-teman saya yang orang Amerika kebanyakan tuh biru. Dan Mhm. apa sebagian dari mereka itu memperlakukan re-election of Donald Trump itu seperti bagaimana karikatur orang Kristen itu menghadapi the coming of Christ. Jadi seperti ada sebuah this is the end times gitu kan. Sebagian besar dari mereka menunjukkan Iya. perilaku dari apa-apa yang sebelumnya mereka Iya. karikaturin kan gitu. Mhm. Jadi Iya, iya, aku ngerti maksudmu. ya kan. Jadi setidaknya dari sini saya mulai Mhm. belajar bahwasanya oke ternyata bias seperti itu bisa terjadi di banyak orang juga gitu kan. Karena Ya, ya, seharusnya orang-orang yang di luar dari afiliasi politiknya yang mengatakan diri mereka sebagai seorang yang free thinking, rational dan lain sebagainya kan mereka harus bisa menyikapi itu secara kan begitu ya. Itu sebenarnya Mhm. pelajaran dari saya juga. Bahkan begini, menurut saya orang Indonesia memperlakukan election di sini jauh lebih baik daripada orang Amerika memperlakukannya di sosmed. Setidaknya di Mhm, sosmed ya mhm. kan gitu. Ya, ya, Jadi ya, ya. saya pikir kita sebagai orang Indonesia mesti bangga juga dengan bagaimana kita menginek our demokrasi kan. Atau setidaknya kita Tapi lebih peaceful. pada satu sisi aku juga bisa mengerti sih, maksudnya concern-concern dari orang-orang Demokrat terkait terpilihnya Donald Trump. Jadi ya bisa dimengerti lah. Maksudnya it's not something good as well sebenarnya gitu. Ya. Mm, Tapi mm. mungkin perlu lebih tenang kalau katamu Fuad, bener sih. Jadi perlu lebih tenang ya, nggak usah merengek gitu ya. Cuma Ya. aku bisa mengerti gestur-gestur seperti itu sih gitu. Jadi ya. Mhm. Ya, satu hal lagi ya yang terakhir ya, saya harap sebenarnya gini ya, saya ini menganggap diri saya itu sebagai orang yang cenderung liberal ke kiri-kirian ya. Tapi di sisi yang lain ada Mhm. juga nilai konservatif saya yang saya harapkan. Tapi Mhm. ini hanya sebuah harapan yang menurut saya terlalu bias ya. Setidaknya dengan terpilihnya orang-orang konservatif dalam tanda kutip, mereka bisa Mhm. menciptakan video game yang dibuat untuk for the sake of fun lagi gitu. Karena terlalu Aha, banyak aha. video game kontroversi sekarang. Saya ini Ya, kan aku seorang tahu gamer, yang paling baru ini apa sih? Yang waktu itu Dragon sempat Age viral Guard. tuh kayak, oh iya iya benar benar benar. Itu aneh banget sih, to be honest ya. Yang saya pikir, saya nggak tahu seberapa besar korelasinya ya kan antara antara politik dengan gaming. Tapi setidaknya semoga dengan adanya konservatif untuk mempertahankan agenda-agenda seperti itu masuk,
begini, saya bukan ingin speak American politics on their behalf ya. Ini hanya Iya, experience iya, saya sebagai orang yang mengkonsumsi iya. media mereka kan gitu. Mhm. Apa namanya? Semoga saja gaming dibuat for the sake of fun lagi gitu. Karena saya rasa lucu Mhm. sekali sekarang ini. eh Menurut saya sebagai seorang gamer ya, masa iya Game Awards salah satu game yang dipilih itu adalah game Cina gitu. 10 tahun yang lalu kita bicara kayak gini, Mmm. apa maksudmu orang Cina punya game yang dimasukkan ke dalam ini? Ya bagus untuk Cinanya, tapi ini di sisi lain Cina naik di saat kualitas entertainment Amerika turun. Dan Mhm, Mmm, mhm. Iya, sebagai orang yang besar dengan entertainment Amerika gitu, media-media Amerika media ya? Amerika Mhm. kan, saya nggak tahu saya apa bisa, adjust dengan perubahan kultur yang seperti itu. Karena sejauh yang saya Mhm. ketahui memang, Cina itu, not as demokratif seperti Amerika gitu. Itu pandangan saya Mhm, sebenarnya. mhm. Sama kan, Iya, iya. gamer juga kan, pasti pasti relate sedikit banyaknya dengan hal ini kan. Aku cuma main Pokemon sih. Ya, tapi aku ngerti maksudmu, Fuad. Aku ngerti Mhm, maksudmu kok. mhm. Heeh, heeh. Ini Iya. kalau dia rilisnya tanggal 10 atau tanggal 5 ya, saya tanggal iya ini rilisnya tanggal 5 Desember, kalau nggak salah 10 Desember. Tanggal 25 November saya rilis em, video tentang filsafat, tapi saya menggunakan Pokemon sebagai objeknya, saking ternyata kita I sama di see, situ, interesting. sama. Aku tunggu ya. Jadi, oke, jadi nama judulnya Filosofi but Pokemon. Habis itu nama tagline-nya Filosofi Brain Mhm. Rot. Karena saya mau menormalisasi brain rot dan mimifying filosofi di dunia gitu. Itu salah satu tujuan saya sekarang Ya, gitu. ya. Kalau dulu Mhm. saya apa Kita namanya anak perlu hmm, pendekatan-pendekatan playful gitu kok. Kita perlu pendekatan-pendekatan playful seperti itu. playful. Saya memperlakukan brain rot seserius saya memperlakukan filosofi. Tapi oke, saya setuju dengan bahasa playful. Aha. Dan saya Seriously playful. seriously playful. Dan saya juga rencana Januari mau rilis mau arguing for the godhoodness of Arceus. Mhm, Saya oke. mau jadikan Aha, Arceus menarik, sebagai salah menarik. satu Tuhan yang valid gitu di dalam diskursus ketuhanan dunia gitu. Karena saya pikir kalau kita mempelajari Ah, lore-nya secara mendalam, kita tahu bahwasannya dia memang punya karakter-karakter yang great making properties-nya gitu. mhm, saya, mhm. saya bakalan Ya, ngundang except dia Richard. bisa ditaruh dalam Pokeball ya. Mungkin itu agak problematis. Itu Itu defeater buat itu the Arceus fitter ya. banget. Tapi di tahun 2022 itu dibuat sebuah Aha. ini the fitter dari the fitter itu. Bahwasanya Arceus yang ada Oke. di bumi ini adalah manifestasinya saja. Oke. Ya, ya, ya. Oke, Jadi oke. makanya Kayak Arceus yang inkarnasi ya. kayak inkarnasi, tetapi tidak one to one mempunyai God making attributes gitu. Makanya kalau di dalam Oke. iterasi-iterasi Pokemon, Arceus itu banyak memiliki emotional weakness, habis itu bahkan apa namanya tidak omniscient dan bahkan tidak omnipotent Mhm. gitu. Jadi saya pikir, ini the Aha, fiturnya ada aha. juga gitu. Pas saya tulis kan begitu kan, ada movie-nya tahun 2011 atau 2009 gitu kan. Dia bilang Arceus I merasa see. lemah setelah melawan meteor shower yang masuk ke bumi gitu. Hei, ini dia yang buat meteor shower-nya, dia ngelawan meteor Iya, shower-nya iya. kok lemah. This is not omnipotent in any way. Saya mulai merasa bingung gitu kan sebagai seorang apologet Pokemon gitu kan. Ternyata ada. That's a fun way to do philosophy of religion ya. Ya, I'm doing straight philosophy, don't you think? Ya kan? This is what philosophy is supposed to be, filsafat ketuhanan, ya enggak? Saat dia memikirkan atribut-atribut Eh, ketuhanan. Apa maksudnya pandangan gimana? saya? Misalnya begini ya, Maksudnya? seandainya saya tidak mengatakan ini Arceus, dan saya mengatakan some kind of deity yang dipercayai oleh orang-orang lain, yang dimana kepercayaan itu real di dunia ini. Arceus ini kan memang dia game ya, karakter yang dibuat solely on the purpose for entertainment. Tapi Mhm. bagaimana jika saya sekarang ternyata bukan sedang membicarakan Arceus, saya sedang membicarakan sebuah deity yang lain yang punya that exact same attribute. Pasti Mhm, terasa mhm. seperti kita bahkan lebih memberikan more credence terhadap um, the possibility of it existing. Apa pandangan? Saya Ah, bukan mau menjebak lo buat ya, buat saya bukan mau menjebak lo ya. enggak kok, enggak. Aku biasa aja kok. Cuma buatku, Oke. uh, aku nggak merasa itu sebanding, to be honest. Maksudnya, Mm-mm. um,
kalau ngomongin soal Tuhan, aku ke ke Eugene lah ya. Mm. Ke Eugene punya buku ya. Jadi kalau kita membayangkan Tuhan itu kan dia itu ini ya, apa, makhluk, aku lagi nyari terminologi nih, the greatest Konsep. maximal, iya, the greatest conceivable being yang bisa ada lah gitu loh. Menurutku status itu ini sih ya, status yang unik kalau kalau buatku ya, status yang unik buat entitas yang disetarakan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi, uh, well, aku nggak rasa sebanding kalau kalau buatku ya, kalau buatku. Oke, saya mau nanya ini, tapi ini takutnya diskusi kita terlalu filosofikal, abis itu retensi penonton saya menurun gitu. Apa ini bicara filsafat Oke. mendalam? Tapi saya pikir saya bisa meng-reserve this kind of conversation di video khusus filsafat saya. Jadi bagi kalian yang ini Aha. yang nonton, saya punya channel namanya Filosofi. Mungkin kedepannya saya mau ngajak Samuel ini diskusi tentang ontologi Arceus gitu. Jadi bagi yang tahu juga Arceus itu Pokemon dan saya akan memperjuangkan itu. Aha, At saya least tunggu, aku tunggu oke Fuad. ya, itu bisa kita diskusikan. Oke, kalau kita Mhm. langsung ke pertanyaan yang lebih santai. Kita cooling down dikit. Kenapa milih filsafat? Aha, oke. Itu ceritanya agak panjang sih, Fuad. Jadi, aku kenal filsafat itu dari institusi agama ya, pertama-tama. Dari gereja. Ya, dari Mm-mm. gereja gitu ya. Singkat cerita, ya, Fuad tahu lah ya. Maksudnya, aku yakin Fuad cukup ngikutin, uh, again, media-media di barat gitu ya. Terus aku Mm-mm. ketemu sama apologetika ya. Apologetika itu kan suatu, apa ya, tindakan untuk melakukan Membel. pembelaan iman gitu ya, tindakan Mm. untuk melakukan pembelaan iman. Nah, aku kenal filsafat lewat sana kayak, oh oke, ternyata iman itu perkara rasionalitas ya. Aku pikir seperti itu waktu itu ya. Iman itu perkara rasionalitas dan ada tools ya, alat yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan defense untuk iman kita atau bahkan arguing buat kepercayaan kita. Jadi aku kenal filsafat pertama-tama dari sana. Jadi dulu aku ikut seminar-seminar apologetika sama dulu sempat baca C.S. Lewis, Mere C.S. Lewis. Christianity. Nah, Mm. jadi dari baca Mere Christianity, C.S. Lewis, aku pikir ternyata ini hal yang menarik ya. Maksudnya uh, konteks lainnya, Fuad, aku di sekolah itu bukan anak yang waktu SMA ya, itu anak yang tidak suka belajar gitu. Jadi aku kalau sekolah itu peringkat 26 dari 28 orang gitu loh. Jadi apa ya, kayak buat guru tuh, wah Samuel tuh jangan diharapkan lah kemampuan intelektualitasnya. Tapi nah, apa yang aku temukan di filsafat itu jauh berbeda. Ternyata belajar itu bukan cuma sekedar rote memorization gitu ya. Jadi cuma hafal menghafal, apa ya, kita cuma mengiyakan apa yang guru kita sampaikan dan hal-hal semacam. Jadi aku menemukan pada saat yang sama kebebasan juga di dalam berfilsafat gitu ya. Jadi ternyata bukan belajar itu adalah terutama tentang sapere ya, dare to think for yourself. Nah, jadi itu tuh Fuad. Jadi aku benci sekolah dulu ya. Akhirnya ketemu filsafat, ternyata belajar itu menyenangkan dan masuknya dari agama. Tapi ternyata aku jatuh cinta lebih lanjut lagi dibandingkan sama agama. Maksudnya dibandingkan sama hal-hal berbau apologetika, aku end up semakin jatuh cinta sama filsafat itu sendiri. Dan ya ya eh, itu semua berlanjut sampai akhirnya aku memutuskan untuk mau mengerjakan filsafat secara formal ya, buat Mm. yaitu kuliah S2, terus nulis, baca, dan hal-hal semacamnya. Jadi itu sih jawabannya. Gimana kira-kira? Kamu mau apa lagi nggak yang kamu mau Apa yang bikin cari jatuh tahu cinta dari sama cerita itu? filsafat? Oke, ya, good questions. Jadi seperti yang tadi aku cerita ya pertama-tama Fuad, aku tertariknya itu sama pertama-tama lewat apologetika ya, soal defense. Cuma aku coba untuk semakin mendalami, aku sadar ternyata filsafat itu soal defense, tapi kita nggak boleh sampai membiarkan presumsi-presumsi kita gitu ya. Kalau kata David Hume, filsafat itu berguna kalau kamu pakai untuk mempertanyakan asumsi-asumsimu. Kalau enggak, ya kamu bakal pakai itu cuma untuk defense apa yang sudah kamu percaya. Nah, Hmm. itu yang buatku akhirnya suka sama filsafat ya. Jadi ternyata cara bekerja filsafat yang baik itu adalah dengan kita mempertanyakan semuanya. Nah, dan dengan mempertanyakan semuanya ini aku pikir itu membuka endless possibilities ya mengenai hal-hal yang ada di dunia gitu. Dan buatku
kemewahan intelektual juga ya. Ini aku minjem kata-kata dosenku ya. Jadi buatku berfilsafat itu sebuah apa ya, intellectual luxury. Kayak Hmm. lo cuma baca buku, gitu kan, menulis, mengajar. Itu kan kayak hidup yang didambakan oleh banyak orang dan aku merasa beruntung bisa berkesempatan untuk bisa mengerjakan hal-hal semacam itu. Tapi yang terutama itu ya tadi ya. Jadi aku suka untuk mempertanyakan segala hal gitu ya. Jadi membuka endless possibilities ya. Aku suka bermain dengan ide gitu ya, bermain dengan ide. Ya, jadi itu yang buat aku jatuh cinta sih sama sama filsafat buat. Apa pertanyaan Mhm. pertama yang Sam pernah tanya terhadap menggunakan metode filsafat ini? Eh, kalau aku itu tentang Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan ada, kira-kira alasannya apa ya? Gitu. Ya pertanyaan anak inilah ya, anak SMA gitu. Hmm, Anak hmm. SMA puber gitu. Kalau saya percaya Tuhan, kira-kira apa yang menjadi justifikasi saya untuk mempercayainya ya? Apakah iman saja itu cukup? Itu pertanyaan. Aku ingat banget itu pertanyaan pertama yang aku ajukan soal pertanyaan filsafat. Itu. Dan setelah itu bagaimana proses menjawabnya? Dan apa yang terjadi setelah itu dijawab? Mhm. Eh, ini ya, ini yang eh, aku rasa ya. Pertama-tama, lagi-lagi aku merasa cara berfilsafatku dulu itu mungkin tidak apa ya, tidak ideal lah. Jadi dulu aku punya pertanyaan dan aku akan cari jawabannya gitu Fuad. Hmm, Misalnya apa justifikasi buat Tuhan, aku akan cari jawabannya gitu. Kayak apa kata filsuf, let's say Alvin ah, Plantinga soal hmm. rasionalitas daripada iman Kristen, atau apa kata William Lane Craig soal bukti bagi Tuhan, mungkin argumentasi kalam kosmologis, atau kata C.S. Lewis objektivitas moral dan hal-hal lainnya. Jadi itu caraku untuk berfilsafat. Jadi aku akan mencari tahu apa yang dikatakan oleh filsuf mengenai jawaban-jawaban yang mereka bisa berikan mengenai Tuhan. Tapi ternyata itu bukan cara berfilsafat yang benar. Karena berfilsafat itu lagi-lagi bukan cuma soal jawaban, tapi filsafat itu adalah soal kita secara aktif bertanya dan kita sendiri yang akan menemukan jawabannya. Dan kadang-kadang jawaban untuk pertanyaan tersebut bahkan kita nggak miliki dalam waktu yang begitu instan. Atau pertanyaan itu justru memperjelas masalah yang ada dan kita belum atau tidak akan menemukan jawabannya. Itu yang aku rasa aku apa ya, proses pencarianku atau proses pendalamanku sama berfilsafat ya. Jadi mulai dari pokoknya gue mau tahu jawaban, terus berakhir dengan oke, mari kita berpikir sendiri. Aku suka Bertrand Russell ya di Problem of Philosophy, dia ngomong seperti ini Fuad. Dia bilang apa yang membuat filsafat bernilai itu bukan jawabannya, Hmm. tapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa menyatu dengan alam semesta dan para pemikir-pemikir yang ada sebelumnya. Nah, aku suka kalimat dari Bertrand Russell tersebut sih. Nah, itulah uh, apa caraku Proses. berfilsafat sekarang ini seperti itu. Ya benar prosesnya seperti itu, Fuad. Aha. Hmm. Ya jadi ya bodoh lah dulu lah ya. Tapi aku pikir wajar lah ya, namanya juga anak SMA baru kuliah. Em, Gitu. Begini, beberapa kali saya juga mencatut, ya mencatut namanya, mencatut David Hume sama Bertrand Russell gitu. Em, tentu nggak ada Mhm. masalah karena hanya mencatat aja. Cuman begini, pada akhirnya kan konklusi dari Ya. buku mereka ya. Saya nggak lihat soalnya ini Iya, agak David Hume, kabur. David Hume, ya. David Hume ya. Soalnya begini, saya masih teringat sekali ya dengan statement David Hume ya. Salah satu statement favorit saya, wise is a man who proportion his belief on the available evidence gitu. Tanpa harus Mhm. terlalu apa namanya probing towards your specific belief. Apa Mhm. pandangan given di dalam banyak agama ini evidence untuk Tuhan itu belum ada, tapi at the end of the day banyak sekali bahkan filsuf-filsuf orang-orang yang teredukasi mempunyai belief nonetheless gitu. Apa pandangan Sam? Sorry, boleh ulang lagi? Singkat pertanyaanmu, Fuad. Aku tadi kurang nangkep. Oke, em, begini, David Hume mengatakan wise is a man who proportions. Jadi Mhm. sorry, pakai bahasa Indonesia. Orang yang bijak adalah orang yang menyesuaikan kepercayaannya dengan bukti yang ada terhadap apa-apa yang dipercayai itu. Gitu.
sejauh yang saya Mhm. ketahui, bukti akan keberadaan Tuhan itu belum terlalu meyakinkan, setidaknya untuk saya sendiri dan tentu saja banyak orang juga Mhm. menganggap seperti itu. Ya, ya. Em, Sebagai orang yang menyukai David Hume, apa respon Mhm. Sam di statement itu gitu? Mhm. Mmm, terkait dengan aku nggak masalah sih Tuhan. statementnya, nggak ada masalah terkait Tuhan. Iya, maksudnya Eh, begini, Sam, you are a believer, ya kan? ya, ya, Dan saya belum pernah menanya ini kepada para believer gitu, terutama believer yang menyukai David Hume gitu kan. Em, ya, ya. Setuju nggak dengan pernyataan dia? Setuju nggak dengan pernyataan David Hume itu gitu? Itu satu. Aku setuju sih, aku setuju dengan pernyataan David Hume. Ya, Yang tadi itu permasalahannya kan. adalah Mm-mm. akses dari setiap orang kepada bukti itu berbeda-beda. Itu buatku. Hmm. Jadi Mhm. eh, kayak misalnya ya, eh, ibuku ya, Mhm. ibuku itu nggak punya akses akan apa ya, kekayaan filsafat yang ada di sekitarku ya, buku-buku yang aku miliki, let's say Richard Dawkins, Christopher Hitchens, jangan yang itu deh, Graham Oppy Graham Opi. atau ya Graham Oppy atau J.L. Schellenberg, ibuku nggak punya akses semacam itu. Nah, proporsi bukti-bukti yang ibuku miliki mungkin memang lebih apa ya, lebih pada di mana memungkinkan di ibuku untuk percaya pada Tuhan. Nah, Hmm. itu problemnya di situ ya. Jadi problemnya itu ini problem dari apa epistemologi yang klasik lah ya, Hmm. mengandaikan kita ini subjek yang tercerabut dari konteks sosial. Nah, itu Hmm. kan problem epistemologi klasik ya, dan itu Hmm. mungkin problem yang ada dalam apa epistemologinya David Hume. Jadi aku setuju sama David Hume, tapi ada lanjutannya. Apakah mungkin satu subjek sendiri itu tercerabut dari konteks sosial di mana ia berada? Nah, jadi kalau menurutku begitu. Tapi aku suka David Hume ya. David Hume juga ngomong di treatise di Inquiry ya. Di Inquiry itu dia ngomong apa eh faith atau sorry belief sama doubt itu dua hal yang sama di di satu satu sisi koin yang sama, tapi dia itu dua sisi yang berbeda Hmm. gitu. Itu buatku menarik sih gitu. Hmm. Ya, oke. Jadi saya mencoba untuk melihat Sam itu menjawab bahwasannya emang akses orang kepada evidence itu beda-beda. Evidence. Ya, Benar, artinya benar. Ya, itu buatku. eh, Dan kupikir Opi juga akan setuju ya. Kayak dia bilang kan, kalau misalnya seorang ateis mungkin menjadi rasional, seorang agnostis mungkin menjadi rasional, dan bahkan seorang teis pun. Karena Opi itu ateis yang radikal lah ya. Maksudnya mm, orang yang paling clever lah ya, ateis semacam Opi ya. Dia pun bilang kalau teis tuh bisa jadi rasional. Itu dia sering banget ulang itu buat. mm. Jadi aku setuju sih sama Opi sama klaimnya dia. Saya mau mengucapkan satu klaim yang sangat kontroversial di sini. Silakan. Gak Bahwasanya apa-apa. saya pikir ya, em, in regards of rationality ya, teis itu sedikit banyaknya lebih rasional dari ateis. Oke, Oke. interesting. Ya, teman-teman Do you teman-teman mind to ateis saya elaborate? mulai bergetar gitu. Oke. Sekarang begini, apa namanya, rasionalitas ini kan sebuah, apa namanya, kalau kalau saya mengatakannya adalah, internal faculty, di mana itu adalah tools yang bisa kita gunakan untuk meng-inquire knowledge tanpa menggunakan, independent, tools. Kan gitu. Kalau misalnya kita Mhm, menggunakan science, apa namanya, ways of empirical method, kan kita membutuhkan tools, yaitu kayak apa namanya, mhm, objek-objek science yang harus kita tes. Tapi kalau rational inquiry kan dia menggunakan our own faculty. Oke, satu hal mungkin, mhm, our own faculty ini juga di honed, dilatih oleh proses evolusi kita yang terjadi bertahun-tahun, beratus mhm, ribuan mhm. tahun, sehingga memang biar bagaimanapun kita Ya, harus ya, akui ada ini eksternal lah di dalam proses penanamannya secara genetik ya. Tapi oke, ya, ya. mari kita bicara in apa namanya, di dalam konteks rasional yang kita punya ya. Bahwasanya begini ya, em, under our own observation ya, kita melihat bahwasanya semua
beginilah semua argumen kalam, argumen kontingensi dan argumen fine tuning kan. Itu kan sebenarnya merupakan refleksi dari penilaian kita terhadap apa-apa yang ada di luar gitu. Tanpa melakukan uji coba dari apa-apa yang kita lihat itu. Hmm. Kalau Mhm. seorang ateis dia mengatakan, oke, gini, saya bukan setuju sama katanya teis, saya tidak setuju sama katanya teis, dan saya juga tidak setuju sama katanya ateis. Yang saya setuju gini, saya mengatakan, ya semua kan ada penciptanya, wajar dong kalau alam semesta ini ada penciptanya. Saya mengatakan itu apply to Iya. intuition, dan itu a very flawed Iya, kind of iya. reasoning. Tetapi jika Aha, kita aha. melihat para ateis, dan sorry mungkin saya agak mengstrawman ateis juga di sini, saat kita mengatakan gini, oh everything has apa namanya begins to exist except our universe gitu kan. Itu kan loh. Em, mm, saya sekali lagi, saya tidak mau membela camp yang manapun. Ya, Iya. posisi saya di sini adalah agnostik. Gitu. Saya tidak tahu. We just don't have enough evidence. Saya human banget di Mhm. sini gitu. Kita tidak punya evidence Mhm. bahwasanya semua yang gini lah. Kita kan bisa mengobservasi semua, yang dimana semua itu ada yang memulainya. Tapi kan kita belum mengobservasi semua in totality. Kita belum Mhm. mengobservasi apa-apa yang Mhm. belum kita ketahui. Yang dimana yang belum kita ketahui ini adalah sesuatu yang natural. The extent of our Mhm. Iya. universe kan gitu. Siapa tahu ada Mhm. di our own part of universe yang mana dia tidak bermula gitu. Salah satu Iya, iya. teori yang menarik kan teorinya Alexander Vilenkin yang mengatakan bahwasanya quantum fluctuation itu bisa menciptakan sesuatu created out of nowhere gitu. Citation needed ya. Mhm. Jadi jangan take my words literally untuk audiens saya gitu. Oke, ini sudah terlalu technical, tapi philosophically speaking, Iya. Ya, ini tapi ini ini kok menarik juga. Thank you untuk udah bershoot ini. Aha. ya Iya. jadi saya pikir bukan saya sedang membela Sam. I think your belief is ridiculous. Your belief ya, Aha. not how you rationalize Aha. it. I think everyone's belief is ridiculous. Okay? Tetapi to believe that there is something created the universe is not very ridiculous. Mhm. Kenapa? Karena um, the Aha. counter of that statement, lawan dari statement itu juga sama ridiculousnya. Oh, ada sesuatu yang menciptakan alam semesta. Banyol lu gitu kan. Tapi di sisi lain Mhm. mengatakan ini, tidak ada yang menciptakan alam semesta. Saya menilai kalian sama banyolnya gitu. Sorry, Aha, saya terlalu aha. banyak mengambil peranan untuk ngomong ini, padahal saya seharusnya menginterview Sam. Tapi No worries. Aku clarify dikit ya. hmm, Jadi aku Christians, aku Kristen, identitasku itu. Tapi aku nggak yakin kalau misalnya imanku ini didasarkan pada konten-konten proporsional ya. hmm, Maksudnya soal belief. hmm. Aku rasa aku bukan alasan dokastik ya, tapi non dokastik. Kalau Fuad pasti tahu lah ya, William James. Aku suka sama William James ya. Jadi Hmm. kasarnya kepercayaanku ini didorong pertama-tama oleh alasan yang pragmatis. Jadi aku itu sih. Dan aku pikir aku masih menjadi seorang percaya sekarang itu karena pendekatan Jamesian dalam James ya. kepercayaan. Aku nggak mau terlalu teknis juga sih, sorry sorry. Iya, Cuma James itu menarik karena buat James kan belief itu nggak harus rasional. Belief iya. dan kita nggak perlu kayak Descartes ya, wah meragukan segalanya untuk mencapai suatu kepastian. Kata James itu kita nggak perlu meragukan, nggak perlu tindakan ragu-ragu pura-pura semacam itu. Kita cenderung percaya gitu loh. Dan Mhm. ketika kamu berada di dalam kondisi kamu harus percaya, pilihlah untuk percaya gitu. Jadi aku pikir belief itu lebih didasarkan sama pendekatan Jamesian akan iman, James ya. akan iman ya, Jamesian, William James gitu. Iya, Ya. mungkin saya juga perlu clarify ya. Jadi tadi saya in the heat of the moment saya mengatakan belief is ridiculous. Saya bukan maksud for offend anyone ya, cuma Iya, bener. Agak rude buat orang mungkin. Aku sih nggak iya. masalah. Ya karena saya lupa ini channel channel bahasa Indonesia saya ini iman kan masih sesuatu yang sensitif ya. Tapi saya perlu clarify juga bahwasanya Iya. saya pendekatannya in this regard ya sangat Descartesian ya. Dan saya menolak teorema-teorema yang mengatakan kita apa kayak reform epistemologi kalau nggak salah saya punyanya Plantinga yang mengatakan Iya, kita iya, bisa bener, kita bener, bisa bener. kan gitu. Bagi saya Iya. nggak bisa, saya tidak menerima itu gitu. Bagi saya iman is apa namanya a product of
human thinking gitu loh. Yang dimana kalau kita menggunakan Mhm. rasionalitas sebagai salah satu produk of human thinking juga, maka kita harus menggunakan pendekatan yang sama terhadap apa-apa yang kita imani gitu. Makanya Mhm. dari pemahaman saya Mhm. soal itu, saya melihat orang-orang yang mengambil keputusan untuk beriman apapun pendekatannya itu ridiculous gitu. Mungkin orang juga bisa melihat posisi saya Mhm. sebagai Mhm. ridiculous. Why do you suspend judgment Ya, jika ya. kan begitu. Banyak juga sih mengatakan saya itu kayak begitu gitu. Dan saya terima itu gitu. In a sense saya punya 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 Ya. punya pendekatan yang punya mengakui juga gitu. Oke, I'm ridiculous gitu. Tapi di sisi yang lain apa ya namanya? I'm just being consistent with my own Mhm. bahasanya. Saya Mhm. hanya menjadi orang yang konsisten terhadap ilmu-ilmu yang saya punya gitu. I Ya, ya. scrutinize Mhm. everything gitu kan. Tapi oke, we are dragging Mhm. on way too long di sini. Kita balik lagi. Aduh, saya adalah host yang Tapi, buruk. to be honest seru loh. Seru, menyenangkan. Menyenangkan diskusi ini menyenangkan, to be honest ya. Menyenangkan, bagus lah karena Mhm. saya takut saya soalnya 2 kali ya, 2 kali ini, 2 kali ngundang tamu, dua-duanya protes gitu. Audiens tuh protes gitu, Serius. "Wah, iya protes, kamu kok, pertanyaannya basic banget sih," gitu kan. Nah, saya juga bingung gitu. Saya takut kasih pertanyaan seteknikal ini gitu kan. Ini bidang saya, makanya saya tuh passionate gitu. Ya, it's Wah, fun oh, ya. itu kan oke, setidaknya bagi bagi apa penonton yang kembali ngelihat gini, oh ternyata Fubidon ini keren juga gitu kan. Oke, siapa tahu. Eh, Anyway, Sam, Ya. bagaimana pengalaman kuliah filsafat di Indonesia? Oke. Aku perlu hati-hati juga ya. Begini, pertama, aku clarify dulu masalah-masalah yang ada dalam pendidikan filsafat atau pendidikan apa namanya higher education di Indonesia itu sifatnya struktural. Jadi kita nggak bisa blame on individuals. Ada individual yang brengsek, ada individual yang tidak capable. Tapi mostly it is structural, gitu ya. Hmm, Kayak kalau Fuad tahu kurikulum Merdeka banget yang kemarin lah, itu kan sebenarnya useless banget ya, bullshit banget ya, anak filsafat disuruh kerja part time gitu, kayak kayak man, what you expect, kayak anjir anak filsafat lu suruh kerja part time. Well, mungkin memang ada sih anak-anak filsafat yang maunya bukan ke dunia akademia ya, tapi kasihan loh teman-teman. Aku dengar beberapa dari teman-teman yang kuliah filsafat yang maunya itu belajar filsafat bukan part time kerja gitu. Dan gak dapat kesempatan semacam itu, akhirnya nggak bisa mendalam. Nah itu satu contoh ya. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang kurang tepat gitu. Dan misalnya kayak keharusan dosen untuk publish jurnal ya, itu penting ya, penting. Tapi end up apa akhirnya? Dosen-dosen publish di predatory jurnal, gitu, jurnal yang hmm, bayar, jurnal yang langsung di-accept atau segala macam, itu kan buruk sekali ya. Atau bagaimana dosen memanfaatkan celah, jadi mahasiswanya disuruh menulis, terus nanti dosennya itu masuk jadi co-author. Itu kan hmm. nggak etis. Tapi again ada struktur yang membelakanginya. Ada struktur yang mendasari kenapa tindakan-tindakan etis yang seharusnya tidak terjadi itu ada. Nah, jadi pertama isunya struktural. Jadi aku nggak mau blaming on individuals. Tapi pengalaman kuliah di Indonesia, menurutku itu nggak cukup ya. Maksudnya kuliah S1 di Indonesia itu apa ya? Kurang proper lah ya. It's not philosophy in its proper sense buatku. Jadi pertama apa ya? Aku ya dosennya berkualitas ya, perlu diakui dosennya berkualitas. Tapi masalahnya adalah dosen itu mengajarnya banyak banget buat kayak dosen tuh jumlahnya sedikit, tapi mata kuliahnya banyak banget. Maksudnya bagaimana mungkin keahlian bisa terjadi kan kalau misalnya dosen itu megang sejarah filsafat ini, sejarah filsafat let's say klasik, abad pertengahan, modern, postmodern semua dia yang megang. Itu kan ini Mm-mm. orang jenius gitu. Eh, Kalau idealnya itu nggak gitu. Idealnya ya orang modern ngajar filsafat modern. Gitu. Orang epistemologi ngajar epistemologi. Orang feminisme dan semacamnya. Jadi keahlian mungkin 2 sampai 3 lah ya. Tapi itu nggak terjadi di Indonesia. Jadi dosen megang semuanya. Kasihan. Kasihan dosennya. Itu yang pertama. Jadi kurang proper kalau buatku ya. Yang kedua itu standar akademiknya mungkin
tidak terlalu ketat ya, Fuad ya di Indonesia Mm-mm. ya. Mm-mm. Kalau aku merasa standar akademiknya tidak terlalu kuat ya. Kayak eh, kamu itu tidak dilatih untuk menjadi filsuf gitu. Kalau di OU ini ya di Oklahoma University of Oklahoma itu dari kita memang dibentuk untuk jadi thinker ya, untuk jadi filsuf. Lu lulus ini, lu jadi filsuf. Except lu mau ke dunia kerja, ke lapangan kerja yang apa dan fine juga. Tapi lu at the first time lu dipersiapkan jadi filsuf. Di sana nggak? Kamu nggak dipersiapkan jadi filsuf. Yang ketiga, tidak ada advice akademik sama sekali di sana. Jadi, let's say aku pengen banget nih, aku senang filsafat, aku pengen lanjut kuliah filsafat, aku pengen kerja jadi apa akademisi. Kamu di situ akan clueless gimana caranya bisa mencapai hal-hal semacam itu. Kayak kamu nggak akan dikasih tahu ada loh beasiswa LPDP atau kalau kamu mau kuliah belajar ini, kamu mendingan ke kampus ini atau ke kampus sana. Nggak akan ada. Jadi kita akan meraba-raba sendiri ya dan dosen cuma kayak ya nanti balik kalau mau jadi dosen aja tapi gimana pertanyaannya kan gimana caranya gitu loh. Jadi buatku chaos banget sih di Indonesia tapi aku sangat ini ya aku sangat menghargai pengalaman-pengalaman yang aku peroleh selama S1 dari dosen-dosenku kayak aku nggak bakal jadi pemikir yang sekarang kalau nggak ada mereka gitu tapi secara struktur memang masih sangat chaotic dan tentu soal uang ya Fuad ya kayak ya maksudnya di Indonesia siapa sih yang mau funding filsafat gitu loh. Jadi iya maksudnya berlapis sekali masalahnya. Aku nggak bisa nyalahin siapapun atau institusi manapun. Tapi sangat struktural dan aku harus hati-hati ngomongnya. Jadi aku nggak mau terkesan aku lagi nunjuk satu dua orang atau siapapun. Mudah-mudahan jelas sih. Kamu Ya, nangkap gak buat nangkep. apa keluhanku soal filsafat di Indonesia? Oh, sangat justru justru istilahnya saya benar-benar menegaskan kepada saya semua prasangka yang saya miliki tentang budaya filsafat di Indonesia gitu. Mhm. Ya, Saya punya banyak teman lulusan filsafat, dosen filsafat, pinter-pinter teman-teman saya dan muda-muda banget ya. Jadi cukup 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 kompeten ya lulusan-lulusan filsafat di dalam konteks mengajar. mhm, Em, di dalam kemampuannya berpikir dan membangun his own case itu sesuatu yang belum saya terlalu perhatikan. mhm, Tetapi di luar dari itu ya, memang saya melihat kasihan sekali teman-teman saya ini gitu. Mereka adalah orang mhm. yang mempunyai kemampuan dan punya potensi seandainya mereka memilih jalur filsafat sebagai bagian dari ininya ya his life work ya. Tapi akhirnya Mhm. dia terpaksa dengan seperti sebuah ada stigma mengatakan mau jadi apa lu kalau Ya, filsafat kerja apa gitu kan. benar. Sehingga dia harus ditempatkan di tempat-tempat yang dimana dia sebenarnya tidak passionate di situ dan itu terjadi di banyak Ya, teman-teman saya gitu. benar, benar. Hmm. Kasihan ya sebenarnya ya. Dan So- so- again ini isu struktural kan ya, Fuad, bukan salah satu dua individu gitu loh. bukan benar. Ini benar-benar isu struktural dan saya rasa memang di sini Mhm. berlandaskan juga dengan kedangkalan. Mohon maaf saya agak politik Mhm. dikit ngomongnya. Kedangkalan That's Indonesia fine. di dalam memahami filsafat itu apa gitu. Ya, Jadi fun ya. fact, saya dulu sempat memikirkan untuk serius nih di usia saya waktu itu tahun 2022 ya. Usia saya 31 tahun waktu itu. Mau masuk kuliah milih di Indonesia waktu itu. Saya pilihannya itu kalau nggak UGM, Driarkara gitu. Tapi akhirnya setelah saya pelajari lagi bagaimana SKS-nya sejauh yang saya bisa dapat di situ dan saya bandingkan dengan konten-konten filsafat yang saya dapat di buku yang saya baca dan di YouTube dan podcast yang saya tengok. Em, ini kalau aku kuliah dapat Mhm. gelar S1, S.Phil, Fuad Abdullah Harahap S.Phil. Habis itu aku keluar biaya belasan juta lah katakan seperti itu ya. Habis Mhm. itu setelah jadi S.Phil untuk apa gitu? Oh, pengakuan dong, Ya. S.Phil, tuh lulusan, keren, bisa dapat pekerjaan. Oke, pertanyaannya, pekerjaan apa kan gitu? Satu. Yang kedua, S1 bro dijadikan bahan pengakuan nggak laku dong. Minimal S3 Indonesia ini kan begitu. Iya, Nanti aku iya. harus keluar duit lagi. Ah, kalau kayak gitu mending aku lulusan di luar negeri gitu. Pernah saya sempat kan mengajukan di Arizona State University. Kalau disingkat jadi ASU. Asu ya. ASU. Arizona State University. YouTube please don't ban me on this one, oke? Apa namanya? Setelah saya tengok per tahun, waduh mahal banget dan alasannya Iya. dan saya pikir gini, ujungnya kalau aku berkarir di Indonesia juga, udah nggak usah lah. Dan akhirnya saya, Ya. mm, 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 si- Kamu mau unsolicited advice gak?
Boleh, boleh. Jadi aku punya beberapa teman yang umurnya sudah 30 tahun lebih, tapi Mm-mm. lagi S2. Jadi kayak di US itu ya, Fuad, nggak kayak di sini ya. Kayak kesannya, lu telat banget sih baru belajar filsafat sekarang. Kayak lu umur berapapun mau S2, mau S3 di sana tuh ruang begitu terbuka sih. Kayak temen kantorku itu umur 34, 35 ya, lagi S2. Jadi, dan egaliter ya, ya itu lagi, apa namanya, aku tadi lupa mention tuh, apa, kesetaraan itu yang aku nggak miliki di Indonesia ya, sangat Indonesia ya. feodal. Sangat Mm. feodal, sangat feodal. Kayak, eh, Ya, kita Pak, sama-sama orang ya, Indonesia kan, dan keluhan kita ya juga bener, sama. Jadi saat orang bener. mempermasalahkan apa yang Sam bilang, orang juga mempersalahkan apa yang saya bilang ya. Kita sama-sama cannot defend ourselves juga sih, tapi ya setidaknya you're not alone kan gitu. Nah ya, jadi itu unsolicited advice-nya Iya, nggak ada yang terlambat sih. Ya, jadi kupikir ini unsolicited, kamu nggak minta, tapi ambil S1 itu sangat praktis kalau kamu mau lanjut S2, S3 di luar. iya, ya. Iya. Iya, iya saya terima, dan saya senang banget dengar bahasa bahwasannya di sana banyak yang ya gini, saya udah ngerasa tua juga gitu, anak udah dua gitu kan. Habis itu saya udah seperti seperti sejujurnya passion saya itu seperti ini ya, podcasting, ngobrol gitu, ngalor ngidul, tapi punya punya weight ya. Dan saya punya waktu 12 tahun yang lalu untuk memulai, tapi nggak saya mulai, baru saya mulai sekarang. Ya terima kasih corona kan gitu. Jadi terpikir untuk ngerjakan itu. Dan nggak tahu ternyata saya suka sama filsafat, dan saya menyadari kesukaan saya sama filsafat ini baru tahun 2022 gitu. Baru saya benar-benar sadar gitu. Ya, Jadi ya, saya ya, masih ya. gini, seterlambat-terlambatnya banyak orang, saya lebih terlambat lagi memahami itu gitu. Dan Mhm. dan sekarang saya berada di fase di mana saya pengen mengprobe idea dari banyak banyak orang yang punya pemahaman filosofis kayak kayak Sam Mhm. ini gitu. Dan saya pikir tidak seperti di dunia YouTube yang sangat apa ya istilahnya ya, tercamp ya. Jadi ada kubu filsafat itu kan nggak jauh daripada isu ateisme, terutama philosophy of religion kan gitu. Ya. Em, dari yang saya kenal, ya saya tahunya Sam juga dari Profesor Nagasawa juga, Profesor Eugene juga kan gitu. Em, Kalian bisa berada di dua posisi, tidak berada di posisi apapun saat berbicara filsafat ya, tidak berbicara iman gitu. Ya, Tapi benar. hanya oke, teis ateis whatever. This is the foundation gitu loh, philosophical foundation gitu. Silakan ambil posisi yang kalian mau, tapi ini toolsnya gitu. Saya ngelihatnya itu, dan itu yang saya tidak temukan Mhm. di Ya. Indonesia. Dan Mhm. menurut saya, ini saya pengen nanya pendapatnya dari sorry Sam juga. Bagaimana dengan budaya analitik philosophy of religion di Indonesia sejauh Aha, pengalaman? iya, iya, iya. Hmm. Hmm. Ya, aku pikir nggak berkembang ya. Tapi, jadi aku pikir nggak berkembang ya analytic philosophy of religion di sini. Maksudnya, tapi understandable juga karena selama puluhan tahun Indonesia itu filsafatnya memang berkembang dalam konteks kontinental gitu loh, ya nggak Hmm. sih? Kayak Ya, kalau kamu lihat Romo-Romo lah, Romo-Romo iya. itu kan biasa kuliahnya di Prancis ya kan, kuliah Oh di iya. Vatikan gitu kan. Terus apalagi ya? Bahkan aku lupa ya, itu yang aku lupa lagi siapa namanya tuh, temannya Martin, apa sih kalau imam apa, aku nggak tahu bahasanya kalau Islam apa, cuma ini ya religious leader tapi Islam itu bahkan kuliahnya di Prancis. Jadi maksudku memang kontinental itu sangat kuat di Indonesia karena memang ada alasan historisnya gitu. Mm-mm. Jadi Mm. nggak heran pendekatan analitik itu tidak sebegitu berkembangnya. Nah, kembali ke soal analytic philosophy of religion, aku juga nggak merasa itu ada sih di Indonesia ya. Hmm, bahkan orang-orang yang mengerjakan analitik di sini, sorry, di Indonesia, itu biasanya tidak tertarik sama filsafat agama. Iya. Kayak teman-teman UGM ku ya, Mm. itu biasanya philosophy of mind, philosophy of science, logic, tapi nggak ada yang masuk ke filsafat agama. Paling satu Mm. dua orang saja yang akan mengerjakan filsafat agama. Gitu sih. Jadi biasa pendekatan filsafat di sini masih sangat kontinental, terutama filsafat agamanya. Kayak Romo Thomas Hidiacaya ya, nulis soal siapa sih? Kok aku lupa ya? Levinas ya, Levinas. Bukan Levinas. Levinas kayaknya. Oh, Kierkegaard, Kierkegaard, Kierkegaard Kierkegaard. Nah. gitu. Terus ya Kierkegaard, terus siapa lagi ya? Ya itulah ya. Pokoknya Romo-Romo itulah.
Nietzsche, ya kan? Mhm. Romo Setio gitu. Baru jadi ya belum berkembang sih buat memang. Ya, soalnya saya salah Mhm. satu keluhan saya juga dulu memang saya banyak sekali keluhannya di tahun 2022 akhir sampai akhirnya saya itu ketemu channel-channel yang menerima undangan saya podcast ya. Eh, saya kebingungan gitu. Saya suka analytic philosophy of religion dan saya nggak suka kontinental gitu. Kenapa saya nggak suka sama kontinental? Karena Mhm. saya mengatakan ini, saya adalah orang yang bisa berpikir jika rumusannya ada gitu. Nah, bukan artinya kontinental Mhm. sesuatu yang buruk gitu, malah saya rasa itu sangat sangat indah gitu, in the sense ya. Ya siapa sih yang nggak nganggap, banyak juga sih, tapi gini, ini tulisan Nietzsche kan sangat profound. Saya mau bicara Nietzsche-nya. Iya, iya. Setuju ya, profound. Mau dibilang Setuju, indah ya setuju. nggak juga. Setuju. Sadar tengah jalan. Setuju, setuju. Habis itu kayak, ya saya masih mengkategorikan, begini sebenarnya pasti label, tapi gini, saat saya mengatakan analitik, saya itu berpikir orang kayak Russell sama Graham Oppy gitu. Ya, satu lagi ya, Joe Schmidt, yang di mana dia menggunakan rumus untuk dia bisa menjelaskan sesuatu gitu. Dan Mhm, mhm. sekali lagi, bagi saya filsafat kontinental sangat kuat, sangat syarat interpretasi. Mungkin Ya, mungkin benar, nggak salah. Ya. mungkin begini ya. Jadi di fase saya dulu, saya nggak tahu di kawan-kawan yang lain ya. Saya kan 28 tahun berada di dalam kungkungan organisasi keagamaan, sekte agama gitu. Dan di mana semua yang saya pahami itu kan Hmm. diinterpretasi oleh orang. Saya tinggal menerimanya saja, dan kalaupun saya menginterpretasi, saya menginterpretasi interpretasi mereka gitu. Mungkin saya masuk di fase yang Mhm. jenuh dengan interpretasi. Saya ingin sesuatu yang terumus gitu, Ya. sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, silogismenya Mhm. gitu. Dan karena silogisme adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, setidaknya logically speaking gitu, maka apa ya, validitas dari asersi-asersi yang dibuat kalau kita menggunakan silogisme itu sesuatu yang jauh Mhm. lebih valid daripada hanya sekedar menginterpretasi sesuatu Mhm. gitu. Setidaknya di situ. Dan Ya, saya ya. kira awalnya di barat sana, Amerika, nah ini mau nanya, saya mau nanya juga ya. Saya kira semua filsafat di Amerika itu adalah tentang filsafat analitik gitu. Apa Mhm. ada, saya punya teman satu ya, orang Kanada sih, tapi dia kuliahnya di Amerika. Dia bilang nggak juga, banyak juga yang filsafat kontinental. Nah, di sana di Benar. universitasnya Sam itu banyak juga nggak mempelajari kontinental, dan Mhm. dia satu satu fakultas nggak sama Sam di sana. Kalau di kampusku di OU itu sebagian besar, bukan sebagian besar ya, memang Hmm. semuanya itu analitik. Jadi memang Oh. semua dosennya itu pendekatannya analitis. Jadi estetika pun analitis, lalu epistemologinya juga analitis, philosophy of race itu juga analitis, agama, apalagi ya. Oh, bahkan filsafat sejarah ya. Sorry, sorry. History of philosophy, sejarah filsafatnya itu pun pendekatannya nuansanya analitis. Jadi memang kebetulan kalau di OU itu mostly analitis, tapi beberapa mahasiswa yang studinya tentang history of philosophy itu agak condong ke kontinental Hmm. gitu. Dan cukup understandable ya, cukup understandable. Tapi memang nggak salah temanmu itu. Di US itu ada beberapa kampus yang peminatannya itu memang kontinental gitu. Jadi beragam juga memang, tapi majorly ya Anglo-Saxon ya, apa filsafat yang berbahasa Inggris mostly memang Bahasa. pendekatannya analitis ya. Aha, iya, gitu. Itu sih. Iya. Di Indonesia ini banyak yang jago analitik juga, cuman kebanyakan dia bukan philosophy of religion, tapi religious philosophy, dia menggunakan pendekatan analitik gitu. Saya beberapa kali udah Oh ya, encounter siapa orang-orang ya? kayak begitu. Ada kenalan saya, ada nih yang Oh, oke populer oke. ini namanya Ustadz, ini kalau nonton Guru Gembul ya, Ustadz Nuruddin namanya. Dia tuh ahli Oh mantik, iya ya, Nuruddin Faiz. Bukan ya? bukan bukan, itu Fahrudin. Fahrudin Faiz. Oh, Ini namanya Fahrudin Faiz Muhammad ya. Nuruddin gitu. Ah, Ahli oh mantik, nggak mantik tahu itu ya, nggak tahu. logika gitu. Tapi memang logika Aha. yang dikembangkan di apa namanya, diaspora Islam, walaupun ya diaspora Islam di fase Aha. pengembangan intelektualnya kan banyak terpengaruh sama Greek philosophy juga. Jadi ya, Mhm. re-elaboration dari pemahaman Aristotelian logic ya. Tapi tetap sebuah logic yang valid in that sense gitu. Karena ya, tapi gini, Ya, ya. mereka mereka ya begini ya, yang saya lihat perbedaan Sam dan mereka di sini, dan termasuk Romo-Romo yang ada di Indonesia, adalah mereka menggunakan itu untuk mendefend apa-apa yang sudah mereka imani gitu.
saya awalnya berasa saya bakalan banyak berbicara tentang Tuhan sama Sam di sini, tapi ternyata tidak, kan gitu. Karena mungkin mungkin ini yang membuat saya waktu itu ya, saya kan pernah podcast sama Prof Eugene ya. Saya begini, Mhm. saya sering mencoba untuk ininya imannya gitu, tapi nggak berhasil. Saya pikir gini, why do you conceal your faith? Filosofi seharusnya Mhm. mengenforce atau mendiscard your faith gitu. Tapi kenapa ini bukan sesuatu yang dijawab beliau? Mungkin mungkin karena beliau tidak melihat hubungan itu dan mungkin beliau merasa ya mungkin di satu sisi itu adalah urusan pribadinya ya siapa saya untuk memperoleh urusan pribadi. Ya, Tapi di ya. sisi yang lain, oh mungkin mechanism to come into that conclusion bukan sesuatu yang philosophically enforced atau ada sesuatu yang mungkin saya tidak sadar di situ. Dan ini yang saya Mhm, lihat dari mhm. Sam, hasil dari obrolan kita gini ya. Iya, Fuad, kayak paperku kemarin, paper filsafat agama di kelasnya Eugene, aku Hmm. nulis ini kok, problem of meaninglessness. Jadi aku nulis argument against the existence of God, dan aku nggak ada masalah dengan dengan itu, gitu. Jadi aku juga memperlakukan apa ya, pendekatan filosofis itu berbeda sama yang aku percaya. Aku suka playing with ideas, toying with Hmm. ideas. Jadi itu yang aku lakukan ketika aku berfilsafat sih. Jadi aku nggak perlu apa, maksudku itu respons psikologis juga kali ya, Fuad. Kayak Hmm. capek juga ya kalau mikirin, aduh, maksudnya mikirin secara mendalam selalu terus-menerus. Mungkin melelahkan juga kadang. Jadi kadang justru untuk bisa relax itu ya justru dengan toying with ideas dan kita nggak melakukan apa ya, committed sama ide yang kita toying itu. Kalau kalau Toying buatku itu. ya, ya ya mungkin nggak semua orang senang kayak Iya, iya. ada orang yang merasa filsafat itu untuk menggapai truth. Nah, aku sih nggak yakin sama Sama itu. optimisme itu ya. Iya, Saya aku dulu nggak kayak yakin sih. begitu. Iya. Dan saya mengalami existential crisis Aha. selama 1 tahunan. Eh, itu fase Iya, terberat dalam hidup pasti. saya gitu. Karena I treat philosophy Pasti way sih. too seriously gitu kan. Aha, Oke. benar, benar, benar. Aha. Pernah nggak Pasti sih. existential Aha. crisis gitu? Eh, ya sih, apalagi sejak nggak certain ya, maksudnya kayak dulu kan kayak 100% believer gitu ya. Cuma sejak enggak sih, kayaknya hampir tiap hari. Tapi, well, Ham- apa tubuhku itu juga tahu ya. Tubuhku itu tahu juga bagaimana cara merespons gitu ya. Kayak ya, evolutionary kita memang tidak dibentuk untuk memikirkan pertanyaan itu secara terus-menerus gitu. hmm, Jadi ya hmm. udahlah. Eh, Bahkan masih ada sampai sekarang gitu ya, krisis-krisis eksistensial itu dialami. Mhm, masih. Masih. Justru Dan bagaimana cara tiap meregulate-nya? malam kali ya. Regulate-nya. Tubuh kita tahu sih. Cara paling baik untuk regulate dilupakan. Iya, jadi kayak sibuk aja sama aktivitas gitu, sibuk sama aktivitas, baca, akhirnya kerja gitu loh. Jadi ya itu cara terbaik sih maksudku untuk melupakannya. Jadi kayak kalau tiap hari capek juga ya, kita apa berfilsafat secara apa ya, secara terlalu serius gitu loh. Itu sih buatku. Saya waktu itu mengalami krisis eksistensi gitu. Capek aku main game. Yang saya mainin gamenya ini Elden Ring. Tahu Elden Ring? Elden Ring. Jadi Tahu tahu jadi tahu. setelah stres di filsafat, stres di gaming gitu. Ada nggak hobiku yang nggak bikin aku stres? Kayaknya semua bikin stres gitu. Iya. Mungkin main gitar kayaknya nggak terlalu stres ya. Oh, Atau stres juga? kalau Sam tahu genre musik saya itu memang genre yang stress making. Iya sih, J- aku juga lihat kayak anjir nih orang gila juga ya. Eh, mungkin itu akhirnya kembali kepada orangnya masing-masing ya. Tapi em, saya nggak pernah berpikir ada seorang filsuf yang way to chill about life gitu. Dan saya Mhm. nggak tahu, saya terima nggak dibilang seorang filsuf, tapi I think you're a very chill philosopher in that sense gitu. Eh, em, aku menemukan banyak orang yang seperti ini juga. Jadi sebagian orang memperlakukan filsafat itu ya maksudnya sebagai karir gitu loh. Maksudnya ada saat tentu dia berfilsafat secara serius ya, wah kehidupan dan hal-hal lainnya. Tapi aku pikir kita bisa bagi itu ya kayak kadang ini soal karir, kadang ini soal
kehidupan gitu. Aku belakangan memperlakukan filsafat sebagai jalan karirku karena aku ya sama kayak orang jadi penulis lah buat ya kayak orang jadi penulis ya itu kan karirnya ya gitu karirnya atau orang menjadi pemusik kan itu karirnya juga ya dan Sep- aku mau menikmati itu aja sih jadi Seperti apa karir seorang filsuf itu? aku aku suka aku clarify dulu ya jadi kata Julian Bagini writer is a fact, philosopher is a judgment. Nah, jadi aku ini seorang scholar, aku ini seorang akademisi. Tapi, well, kalau itu filsuf atau bukan, itu judgment orang lain. Dan aku masih baru memulai karirku sebagai akademisi ya. Tapi kalau kamu tanya seperti apa, it's simply, it's very enjoyable ya. Like, kamu bangun pagi, siap-siap, terus di depan laptop, baca, menulis, mengajar. Begitu doang sih. Enjoy banget sih. Maksudnya itu intellectual luxury ya. Maksudku Iya, dibandingkan jadi guru ya di iya. Jakarta selama 6 tahun itu stresnya nggak ada apa-apa sih dibandingkan jadi guru jadi akademisi itu. Tapi mungkin ini karena aku masih early karir ya, masih early karir. Aku nggak tahu nanti di 10 tahun lagi kalau aku bisa ke akademisi, pasti hidup bakal lebih kompleks. Terpikir untuk kembali di Indonesia atau berkarir di barat sana? Aku pikir lebih lihat opportunity aja ya buat Ah, kayak oke, karena di sini job market tuh juga sangat kompetitif ya. kompetitif. Kayak banyak ya lulusan filsafat yang end up itu ya nggak bisa ngajar filsafat atau paling nggak ngajar di community college. Cuma aku nggak masalah sih ngajar di community college atau dimanapun. Harapannya nggak di Indonesia sih. Cuma kalau opportunity-nya ada di Indonesia ya why not? Jadi let's see which doors are open gitu aja sih. Oke, Samuel Jonathan. Terima kasih.